Assalamualaikum Bu Lia. Assalamualaikum Pak Eko. Apa kabar untuk hari yang cerah dan agak-agak mendung hari ini, Bu? Alhamdulillah baik Pak. Sini sudah hujan deras. Alhamdulillah sehat ya. Terima kasih. Baik Bu. Eh, saya akan melakukan observasi ya. Jadi bagaimana perasaan Ibu sekarang? Sekarang saya senang Pak karena saya tahu nanti Pak Eko akan mengobservasi saya. Tentunya saya akan dapat banyak sekali masukan dari Pak Eko dan mengetahui mana sih yang sudah baik dalam diri saya dan mana sih kekurangan saya yang akan saya perbaiki ke depannya. Begitu Pak Eko. Oh, gitu. Eh, jadi Ibu ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana? Semua sih Pak, saya pengen dibantu mengembangkan kemampuan saya dalam melaksanakan coaching. Bagaimana saya menerapkan alur tirta dengan baik, bagaimana saya bisa mengidentifikasi, mengarahkan coach saya dalam mengidentifikasi masalahnya, membuat rencana aksinya, dan bagaimana dia bertanggung jawab terhadap solusi-solusi yang sudah dia temukan. Gitu Hmm. Pak. Bagian mana Bu ya nanti yang Ibu inginkan untuk yang saya amati? Hmm. Secara keseluruhan sih saya pengen diamati semua Pak, tapi saya ini sedang belajar membuat pertanyaan berbobot dengan baik. Jadi saya pengen ditekankan di situ apakah nanti saya sudah bisa memberikan pertanyaan yang berbobot yang bisa mengarahkan posisi saya nanti Pak Eko untuk menggali potensinya dalam menemukan solusi-solusi begitu Pak. Oh, bagaimana penilaian Ibu sendiri terhadap yang akan kita kembangkan nanti? Persiapan saya sih sudah saya siapkan dengan baik ya Pak. Saya sudah menyiapkan pertanyaan yang menurut saya nanti berbobot untuk saya bagikan kepada Pak Hmm. Eko. Tergantung nanti permasalahan yang Pak Eko ungkapkan nanti apa saat coaching. Jadi saya berusaha sih mempersiapkan diri untuk mempelajari alur tirta, bagaimana melaksanakan coaching dengan rasa, seperti itu Pak. Eh, apa harapan dari Ibu tentang observasi yang dilaksanakan kali ini? Harapannya saya ingin lebih meningkatkan kompetensi saya. Bagaimana saya memberikan pelayanan coaching yang baik. Bagaimana alur tirta itu saya terapkan dengan baik. Bagaimana saya mengarahkan uh, coach saya Pak Eko supaya bisa menemukan solusi-solusi berdasarkan potensi yang dia punya dengan pertanyaan atau arahan yang saya berikan nanti. Eh, Baik Ibu. Terima kasih sudah memberikan informasi terkait supervisi yang akan kita lakukan. Ya, saya juga berterima kasih pada Pak Eko. Semoga hasil yang nanti Pak Eko observasi memuaskan ya Pak. Terima kasih Bu. Sampai jumpa lagi ya dalam lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Eko WA. Assalamualaikum Pak Eko. Waalaikumsalam, Ibu ya. Akhir-akhir ini kok saya lihat Pak Eko kurang semangat ya. Ada apa ya Pak Eko? Nggih, Bu, memang beberapa waktu ini terkait di pembelajaran memang ada yang sedikit mengganggu pikiran saya. Jadi, saya merasa bahwa efektivitas pembelajaran di kelas saya itu masih sangat rendah. Itu. Kira-kira kendalanya apa ya Pak? Kok bisa kurang efektif dalam pembelajaran? Jadi waktu pelajaran saya kan panjang Bu, 8 jam. Terus minat anak-anak ini tuh mudah sekali berubah. Misalkan dalam jam pertama kedua
itu sangat berminat. Ketiga keempatnya itu nanti sudah harus dikuatkan lagi. Memang saya melihat ada beberapa kendala yang membuat anak ini tidak bisa belajar secara maksimal. Di antaranya ya karena keterbatasan media dan sebagainya. Begitu, intinya murid-murid Pak Eko minatnya berubah-ubah ya, maksudnya semangatnya bisa berubah, semakin siang semakin berubah, semakin nggak berminat gitu karena keterbatasan media. Nah, dari obrolan kita sore ini apa sih yang Pak Eko harapkan? Harapannya saya mendapatkan beberapa solusi atau rencana tindakan yang kaitannya nanti bisa membantu saya untuk meningkatkan efektivitas belajarnya anak-anak. Karena sangat disayangkan jika anak sudah datang ke sekolah, bersemangat untuk sekolah, sampai di sini pengalaman belajar yang didapat kurang maksimal karena beberapa hal, karena tidak fokus dan sebagainya, karena media dan lain. Menurut Pak Eko, pembelajaran yang efektif itu yang seperti apa sih Pak? Jadi pembelajaran yang efektif itu pembelajaran yang bisa memaksimalkan atau mengakomodir potensi dari anak. Jadi setiap anak mengalami pengalaman belajar yang cukup di hari tersebut. Jadi sebagai contoh gini, ketika mereka datang ke sekolah ya sepanjang waktu pelajaran ada hal-hal yang mereka pelajari, tidak hanya diam menunggu giliran pemakaian media, menunggu dan tidak melakukan apapun. Seperti itu. Jadi menurut Terutama, Pak Eko, maaf saya lanjut dulu, terutama pada saat praktek itu efektivitasnya sangat menurun dibandingkan pada saat teori. Itu. Oke, jadi menurut Pak Eko, pembelajaran yang efektif itu bisa memaksimalkan waktu yang ada untuk kegiatan pembelajaran, gitu nggih. Dari rentang 1 sampai 10 nih Pak. Kalau 10 itu tertinggi ya. Pembelajaran yang dilakukan Pak Eko, efektivitasnya itu di nomor berapa sih Pak? Terkait dengan pembelajaran praktek, efektivitasnya mungkin baru menyentuh angka 4 sampai 5 dari 10. 4 sampai 5. Menurut Pak Eko kenapa kok bisa di posisi 4 sampai 5? Yang pertama, anak-anak ini ketika melakukan praktek karena keterbatasan media, sehingga ketika praktek yang lain ini menunggu giliran. Nah, anak-anak yang menunggu giliran inilah yang nantinya merasa jenuh, merasa tidak melakukan banyak hal, akhirnya mereka dalam tanda kutip lari ke gadget, membuka sosial media, game dan sebagainya. Ada enggak langkah-langkah solusi yang sudah Pak Eko terapkan untuk mengatasi permasalahan ini? Yang sebelumnya. Saya memang sudah sempat memikirkan beberapa rencana, dan beberapa yang sudah saya lakukan diantaranya adalah saya mengisi dengan beberapa kegiatan yang bervariatif. Sebagai contoh, ketika anak yang lain sedang praktek, anak-anak yang menunggu giliran ini saya isi untuk misalkan mengerjakan tugas atau mempersiapkan laporan prakteknya, seperti itu. Lalu apakah sudah berjalan dengan sesuai harapannya Pak Eko? Kalau dikatakan sesuai harapan, sudah ada sedikit peningkatan, tapi jika memenuhi taraf idealitas yang saya inginkan, itu belum itu. Jadi memang masih ada hal-hal yang sekiranya perlu saya temukan untuk saya lakukan sebagai tindak lanjut. Idealnya seperti apa? Terus kenapa kok bisa tidak ideal Pak? Kendalanya kira-kira apa Pak? Ya itu tadi, kendalanya adalah minat anak ini dipengaruhi oleh
kenyamanan dia pada saat belajar atau daya tarik atau motivasinya, sehingga pengkondisian kelas ini menjadi sangat vital pada akhirnya untuk membuat anak-anak ini betah mengikuti pelajaran. Lalu rencana nih dalam waktu dekat ini, kira-kira Pak Eko mau melakukan apa untuk mengatasi permasalahan ini? Yeah. Karena saya sudah mulai mengidentifikasi beberapa permasalahan, saya kiranya perlu mengadakan komunikasi dengan atasan terkait dengan keterbatasan media, baik itu ke ketua jurusan maupun ke bidang sarpras ataupun kepala sekolah. Kemudian saya juga punya semacam ide cara, yaitu dengan berkolaborasi dengan teman sejawat terkait dengan pembelajaran, agar saya dan teman itu bisa saling share media pembelajaran atau media praktek. Share media praktek, itu pelaksanaannya seperti apa ya Pak? Jadi kami di otomotif itu kan praktek harus pakai unit kendaraan yang asli. Jadi oke lah, mungkin ada semacam engine stand atau trainer yang bisa dibantukan untuk melakukan pembelajaran, tapi itu sifatnya sebagai pendamping media utama. Nah, karena itulah sangat terbatas, karena kepemilikan kendaraan atau media praktek itu sangat terbatas di kami, sehingga rencananya seperti ini. Di kelas saya akan menggunakan satu unit kendaraan. Di teman yang lain juga menggunakan satu unit kendaraan. Nah, teman saya itu misalkan prakteknya kompetensinya tentang mesin, sedangkan saya tentang rem, maka saya bisa menyilang. Saya akan menitipkan anak saya untuk praktek rem di kelas yang barengan dengan saya dan teman saya akan menitipkan sebagian muridnya. Jadi yang penggunaan ini, dua media ini disilang anaknya. Bagus Pak. Jadi ada kolaborasi dengan rekan Pak Eko untuk berbagi media, walaupun temanya berbeda, begitu ya Pak? Selain Jadi itu mungkin ada lagi? Memang upayanya adalah memaksimalkan media yang ada, seperti itu. Yeah. Kemudian saya juga nantinya biasanya yang rencananya yang akan saya lakukan adalah saya akan melihat pada hari di mana saya praktek, media-media apa sih yang bisa saya manfaatkan, karena ketika saya praktek tidak semua kelas ikut praktek juga. Nah, pasti ada kelas-kelas yang tidak praktek yang medianya bisa saya pakai. Ya, betul Pak. Kapan hal tersebut mulai akan Bapak lakukan? Untuk komunikasi dengan rekan sejawat sudah dalam minggu ini sudah saya lakukan. Kemudian mungkin komunikasi dengan ketua jurusan juga sudah saya lakukan. Yang dalam waktu dekat yang paling bisa saya laksanakan adalah memaksimalkan dari media yang ada. Karena untuk pengadaan kemungkinan ya akan dilakukan pada periode semester depan. Oke. Ya, Pak Eko tadi sudah bisa menemukan solusi dari Pak Eko sendiri ya. Kita sudah di penghujung coaching Pak. Apa sih yang Pak Eko dapatkan dari obrolan kita ini? Awalnya saya kesulitan untuk menemukan beberapa solusi, beberapa langkah yang sekiranya bisa saya ambil, yang saya gunakan untuk mengantisipasi permasalahan ini. Tapi setelah melakukan coaching, setelah melakukan pembicaraan dengan panjenengan, saya itu terpikirkan oleh saya selama ini. Ibu. Ya. Bagaimana komitmen Pak Eko nih untuk menyelesaikan masalah ini dari solusi yang sudah Pak Eko temukan tadi? Tentu saja terkait dengan komitmen, artinya saya harus menerapkan ini secara berkelanjutan,
harus secara bertanggung jawab. Saya juga perlu untuk melibatkan beberapa rekan-rekan sejawat, terutama rekan-rekan di satu jurusan otomotif. Saya juga perlu mendapat support atau komitmen yang sama dari pihak-pihak manajemen, terutama dari bidang sarpas dan kepala sekolah, karena bagaimanapun poin utama penunjangnya agar siswa ini aktif selain pengkondisian kelas yang baik adalah ketertutupan media praktek. Iya, bagus sekali Pak Eko rencananya. Yang terakhir nih Pak, gimana sih perasaan Pak Eko setelah kita ngobrol-ngobrol sore hari ini? Saya merasa lebih lega, lebih seneng karena ada penyampaian atau ada keinginan penyampaian saya yang panjenengan dengarkan. Kemudian panjenengan juga sudah membantu saya untuk memplotting atau menempatkan apa yang seharusnya saya lakukan ke depannya. Mungkin cukup ya Pak. Terima kasih Pak Eko sudah mau sharing dengan saya. Dan semoga kedepannya Pak Eko bisa menerapkan solusi-solusi yang sudah Pak Eko temukan supaya permasalahan yang dihadapi bisa terselesaikan dengan baik. Amin. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu ya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik Ibu sudah menyelesaikan coaching ya, coaching dengan rekan Ibu. Iya Pak. Bagaimana tadi? Apakah sudah sesuai dengan harapan Ibu? Secara keseluruhan sih perencanaan saya untuk mengcoaching Pak Eko sudah terlaksana dengan baik Pak. Dan Pak Eko sudah bisa terbuka dalam menceritakan permasalahannya. Bagaimana Ibu menilai sendiri performa dalam kompetensi tadi, Bu? Saat saya melakukan coaching, saya berusaha menerapkan alur cerita dengan baik. Kemudian saya berusaha untuk memposisikan diri saya kalau jadi Pak Eko dalam situasi permasalahan tadi. Jadi saya bisa memberikan arahan atau pertanyaan untuk mengarahkan Pak Eko dalam menemukan solusi-solusi terbaik dalam menyelesaikan masalah. Performa saya sudah cukup baik Pak, tapi saya tetap ingin dapat penilaian dari Pak Eko Supriyanto. Apa yang membuat Ibu menilai demikian? Ya itu tadi Pak, saya bisa menilai demikian karena saya lihat Pak Eko sudah bisa terbuka dalam menceritakan atau mengidentifikasi masalahnya. Beliau juga sudah bisa menemukan solusi-solusi terbaik yang bisa beliau berikan sesuai dengan kompetensinya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Boleh saya sampaikan hasil pengamatan saja, pengamatan saya? Tentu saja boleh Pak, itu yang saya tunggu-tunggu. Ya, Ibu, setelah saya mengamati tadi ya, pada saat mengarahkan coach mengidentifikasi masalah dan menemukan rencana aksi, Ibu melakukan dengan luar biasa baik. Itu sudah sesuai dengan standar yang kami rujuk, sesuai dengan standar operasional, Bu ya. Bagaimana pendapat Ibu mendengar hal ini? Tentunya senang sekali ya Pak, karena itulah tujuan saya, supaya bisa menjadi coach yang baik untuk rekan saya dan bisa membantu dia dalam menemukan solusi dari permasalahannya. Namun demikian Bu, saya juga melihat hal-hal yang masih bisa dikembangkan. Contohnya memberikan pertanyaan belum benar-benar menggali kompetensi coach, terutama pada kemampuan kolaborasinya. Yang saya amati, sebetulnya kalau merujuk standar, seharusnya Ibu bisa menggali potensi
dari rekan dalam menggali peran komunitas Hmm. di sekitar untuk Hmm. dapat melibatkan dalam menyelesaikan permasalahan. Eh, Mm-mm. bagaimana pendapat Ibu? Mm-mm. Betul sekali, Pak. Saya berusaha sebenarnya untuk memberikan pertanyaan supaya Pak Eko Supri juga mengarah untuk berkolaborasi dengan komunitas yang lebih luas. Namun ternyata Pak Eko Supri, Pak Eko Wahyudi ya. Namun Pak Eko Wahyudi masih berusaha untuk berkomunikasi dengan rekan sejawat yang terdekat saja. Tentunya saya tidak ingin memberikan asumsi penyelesaian dari diri saya sendiri. Saya berusaha supaya Pak Eko bisa mengeluarkan atau memberikan solusi dari dirinya sendiri sesuai dengan potensinya. Oh, seperti itu, Bu. Oke, Bu. Dari diskusi kita ini, apa yang sudah terbayang dalam pikiran Ibu ya untuk melakukan peningkatan performan coach selanjutnya? Tentu saja saya berterima kasih dengan Pak Eko Supriyanto atas masukannya, atas observasinya, dan hasil dari masukan Pak Eko tentunya akan saya jadikan acuan supaya bisa memberikan atau mengarahkan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot supaya coach saya nanti selanjutnya bisa menemukan solusi yang baik atau berkolaborasi dengan komunitasnya untuk menyelesaikan masalah. Kemudian, Bu, ada rencana mau melakukan coaching lagi pada waktu dekat ini? Ada Pak. Kebetulan rekan saya, Pak Afan, itu menggantikan saya sebagai pembina ekstra pramuka, Pak. Dia agak sedikit kewalahan dalam menggantikan saya. Nanti beliau pengen sharing-sharing tentang permasalahannya tersebut. Berarti di mana tempatnya, Bu ya? Di sekolah mungkin, Pak, karena tempat yang sering kita ketemu ya di sekolah. Oh, gitu. Oh, baik, Ibu. Terima kasih atas refleksi yang Ibu sampaikan. Iya. Hasilnya nanti akan dicatat dalam form supervisi akademik apa yang sudah baik dan yang Mm, perlu ditingkatkan dan iya. bagaimana langkah tindak lanjut yang akan Ibu laksanakan. Iya. Terima kasih, Pak. Nanti akan saya lihat di hasil formnya. Bu, terakhir, apa yang Ibu dapatkan pada kegiatan hari ini, Bu? Mm. Saya dapat banyak hari ini. Saya bisa melakukan obrolan dengan Bapak secara langsung, bagaimana persiapan saya melakukan coaching. Saya dapat pengalaman bagaimana melaksanakan coaching dan yang terakhir ini saya bisa ngobrol dengan Bapak langsung, mengidentifikasi apakah yang sudah baik dari saya, apakah yang perlu saya tingkatkan ke depannya, supaya saya bisa merencanakan tindak lanjut untuk memperbaiki kekurangan saya untuk kedepannya saya terapkan pada coaching-coaching selanjutnya. Terima kasih, Ibu. Semoga rencana yang akan dilakukan Ibu berjalan dengan baik. Tentunya itu akan menjadikan kompetensi Ibu yang inginkan akan menjadi lebih baik lagi. Terima kasih Pak Eko. Eh, Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Mungkin kalau ada kesempatan lain kita bisa berjumpa lagi. Salam sehat selalu, Ibu. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, apa kabar Bu Ulya hari ini? Waalaikumsalam Pak Eko. Hari ini saya baik. Gimana kabarnya Pak Eko? Alhamdulillah, saya cukup senang mendengar. Tapi saya amati hari ini Ibu tidak kelihatan bersemangat ya. Iya Pak. Tidak bisa seceria biasanya. Kalau boleh tahu, kira-kira ada masalah apa ya, Bu? Gini nih Pak, akhir-akhir ini kok saya lihat murid-murid saya dalam belajar matematika itu minatnya kok semakin rendah ya Pak. Tidak ada motivasi dari diri mereka untuk bisa gitu loh dalam belajar.
jadi seperti itu ya, Bu, ya. Eh, Ibu, jadi apa yang saya bisa bantu, Bu, untuk mengatasi ketidaknyamanan atau permasalahan yang Ibu hadapi? Kira-kira Bu Ulyah, yang diharapkan dari percakapan, pembicaraan kita hari ini apa ya? Harapannya sih Pak, nanti saya bisa menemukan solusi dari permasalahan saya, supaya anak murid-murid saya itu bisa semangat dalam belajar matematika. Eh, Anggapan mereka itu matematika tuh pelajaran yang super sulit ya Pak. Jadi tidak ada keinginan atau motivasi dalam diri mereka untuk belajar karena sudah ada persepsi kalau matematika tuh susah. Oh, jadi, permasalahannya seperti itu, Mbak, ya. Jadi anak-anak kurang berminat kemudian untuk mengikuti pembelajaran matematika. Ibu, Iya. semoga kita nanti akan bisa mendapatkan pemecahan masalah, Bu. Jadi permasalahannya Ibu tadi seperti itu. Mungkin permasalahan lain bisa diceritakan, Bu? Saya sudah bingung Pak untuk menerapkan metode apa ya supaya mereka tuh aktif gitu. Berbagai metode sudah saya coba, tapi kendalanya ya masih sama. Saat mereka saya kasih permasalahan untuk diselesaikan, kerjasama misalnya, itu kebanyakan tuh menggantungkan eh, kepada satu anggota kelompok saja yang mereka anggap bisa. Begitu Pak. Jadi kolaborasinya itu kurang. Jadi kalau saya lihat itu tadi, anak-anak yang pertama adalah kurang berminat untuk mengikuti pembelajaran matematika. Yang kedua, kolaborasi ya, Bu, ya. Mm-mm. Waktu kolaborasi anak-anak hanya mengandalkan satu atau 2 orang dalam kelompok tersebut, gitu ya, Bu? Iya, benar, Pak. Jadi, eh, diskusinya tuh benar-benar nggak efektif. Tujuan saya untuk diskusi itu kan biar mereka bekerja sama, bertukar pikiran, bertukar pengetahuan, begitu ya, Pak. Tapi akhirnya malah menggantungkan ke satu anak saja. Jadi yang lain itu malah santai-santai seperti itu, Pak. Eh, Lalu bagaimana ya tanggapan Bu Ulia terhadap masalah tadi, Bu? Sebenarnya saya sudah ada planning-planning sih Pak untuk mengatasi masalah ini, tapi belum saya terapkan nanti entah efektif atau tidak. Terutama saat saya mengkondisikan kegiatan diskusi dalam kelompok. Maunya sih mereka semua berperan aktif ya Pak. Jadi awalnya saya pengen membuat kelompok itu sesuai dengan kemampuan awal mereka. Jadi tidak ada dalam satu kelompok itu yang satu tuh kompetensinya tinggi sekali, yang satu rendah sekali. Saya ingin pembagian kelompok itu saya sesuaikan dengan kemampuan dasar mereka sebelumnya atau pengetahuan awal mereka. Yang kedua, saya pengen uh, memberikan asesmen yang beragam. Jadi untuk anak-anak yang punya Oh, kemampuan yang kurang, saya berikan asesmen yang sesuai dengan kemampuan mereka. Jadi tidak ada uh, alasan lagi mereka menggantungkan kepada satu dua anak dalam kelompok. eh, kalau rentan nilai, Bu, ya, Mm-mm. 1 sampai 10, itu posisi untuk saat ini itu berapa, Bu? Masih 5 kayaknya ya Pak, kalau saya lihat. Oh, berarti masih separuh, Pak, ya. Eh, Mm-mm. kalau nggih, kalau idealnya, Bu, yang Ibu harapkan itu berapa, Bu? Kalau kondisi untuk sekarang mungkin ke angka 7 itu sudah baik, Pak. Angka 7 dari 1 sampai 10, Pak, Mm-mm. Ibu Ke angka sudah 7 merasa saja menurut saya sudah baik. Sudah ada peningkatan lah, Pak, minimal. mmm, jadi kalau saya boleh simpulkan, Ibu tadi mengatakan bahwa anak itu tidak, kurang berminat untuk belajar matematika, kemudian kolaborasinya kurang, kemudian, Ibu tadi mengatakan bahwa rentan
yang ideal adalah 7 nggih. Untuk kondisi yang sekarang saya alami, 7 itu Oh. sudah baik, Pak. Minimal nggih. Jadi kalau menurut saya, masalah ini bisa teratasi, Bu, ya, dan saya pasti yakin Ibu nanti akan bisa mengelola ataupun membuat motivasi, anak untuk belajar dan menyenangi, matematika, Bu. Saya yakin, pasti Ibu bisa melakukan itu. Nggih, Pak. Ibu, jadi selanjutnya dari apa yang kita bahas bersama ini, apa yang Ibu akan rencanakan selanjutnya? Selain planning-planning yang sudah saya obrolkan dengan Pak Eko tadi ya, Iya? mungkin saya, pengen memvariasi media yang kekinian ya, Pak, seperti game Mhm, atau, iya. yang lain. Tapi mungkin saya mau kolaborasi dengan teman saya yang ahli dalam membuat, media itu, Pak, karena Oh keterbatasan, kemampuan saya. Jadi saya mau belajar dengan rekan saya yang ahli informatika nggih, supaya bisa membantu saya dalam membuat media tersebut. oh, iya. Iya, Bu, itu sebuah rencana yang sangat bagus sekali. Eee, Mhm. lalu kira-kira apakah masih ada hal lain yang Ibu Ulya akan lakukan selain yang tadi, Bu? Mmm, Selain kolaborasi, tentunya saya akan memberikan motivasi kepada murid-murid saya secara pribadi nggih. Bagaimana pentingnya mereka memahami matematika. Apa sih kegunaan matematika di dunia nyata? Karena mereka selama ini tuh beranggapan nyari X itu untuk apa sih, Bu? Oh. Nyari Y itu untuk apa? Jadi tidak ada motivasi dari dalam mereka. Mungkin ke depannya saat saya merencanakan pembelajaran atau melaksanakan pembelajaran, di awal saya akan kasih motivasi. Oh, kita belajar eh, bilangan ini tuh fungsinya nanti di kehidupan tuh seperti ini. Jadi mereka tahu manfaatnya. Ke depannya mereka bisa termotivasi. Gitu, Pak. Wah, eh, terus kemudian kira-kira, prosesnya itu bagaimana, Bu, proses dari yang panjenengan lakukan tadi? Ya mungkin saya tayangkan video saja. Kalau kita belajar persamaan grafik kuadrat, nanti tujuannya untuk dalam dunia kerja itu untuk apa sih? Kan ada banyak tuh video Pak di YouTube. Saya tayangkan saja untuk motivasi mereka. Wah, itu sudah, eee, luar biasa, Ibu, ya. Eh, untuk jangka yang dekat ini, Bu, rencana Ibu itu seperti apa yang jangka dekat ini? Untuk waktu dekat ini mungkin saya ingin menganalisis kemampuan awal ya Pak. Karena Iya. kebanyakan murid-murid saya yang masukan dari SD itu ada beberapa yang membaca saja kurang, Sulit, oh apalagi menghitung. Jadi kurang. saya mau memetakan dulu untuk saya berikan Mmm, pelayanan yang sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. wah, seperti itu, Bu. Untuk yang terlibat siapa saja, Bu, yang terlibat? Untuk pemetaan kebutuhan awal, saya mungkin melibatkan guru mereka waktu SD juga. Oh, Kebetulan kan SD-nya dekat dengan SMP saya, Pak. Mungkin saya mau observasi dengan beliau dan oh, mau bekerja sama dengan rekan saya yang ahli IT untuk membuat media game misalkan untuk pembelajaran. wah, alhamdulillah, Bu, luar biasa idenya. Eh, saya merasa senang dan bersyukur, pada akhirnya Ibu Ulya sudah Mm-mm. merasa bagaimana, Bu? Sudah merasa perasaannya bagaimana? Lega, Pak. Oh, Terima kasih Pak Eko sudah membantu iya. saya menemukan solusi yang sebenarnya eh, belum saya pikirkan tapi sekarang bisa muncul gitu, Pak. Terima kasih Pak Eko. Nggih, kemudian yang akan Ibu lakukan seperti apa, Bu? Komitmen saya tentunya Iya. melaksanakan solusi-solusi yang sudah saya temukan ini dengan baik. Saya rencanakan dengan baik supaya bisa saya laksanakan untuk mengatasi permasalahan ini.
Oh iya Bu, terima kasih. Lalu selanjutnya, Hmm. dukungan yang kira-kira Ibu butuhkan itu seperti apa Bu? Dukungan, pasti Ya saya butuh dari siapa? dukungan nggih. Nggih, Dari kepala sekolah, dari mhm, rekan, dan dari murid saya mhm. sendiri. Kalau murid saya itu bisa diajak untuk bisa saya ajak untuk belajar, saya motivasi dengan baik, mereka bisa menerima masukan saya, itu adalah dukungan yang sangat luar biasa, Pak. Wah, ide yang bagus sekali Bu. Semoga semuanya dapat terlaksana, terselesaikan dengan baik ya Bu, dan Nggih, Ibu dapat bekerja dengan suasana yang bagus, kemudian anak-anak juga nantinya bisa senang pembelajaran, matematika, seperti itu nggih, Bu. Pak. Eh, Ibu, terima kasih untuk percakapan hari ini Bu ya. Semoga, tadi solusi-solusi yang sudah ditemukan kemudian diterapkan dan ada manfaatnya untuk Ibu dan sekolahan tentunya. Iya, terima kasih Pak Eko atas arahannya. Eh, sekian Bu, sampai jumpa lagi mungkin nanti ada kesempatan lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.